pertemuan ini supaya ketika ada yang masih kurang dapat atau masih ada yang kelewat, Bapak Mama bisa nonton kembali rekaman ini ya. Baik, Bapak Mama semua, selamat pagi sekali lagi untuk kita, dan hari ini kita agenda pertemuannya hanya satu, kita mau membahas tentang persiapan ANBK, yang mana ANBK ini singkatan atau singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi, Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini seperti apa dan bagaimana peran orang tua dalam mendukung anak-anak untuk mengikuti ANBK ini. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu, mungkin ada orang tua yang belum kenal. Saya Ibu Elis, Kepala Sekolah SMP. Dan hari ini juga tadi di jam 7.15, para 50 peserta ANBK juga sudah mendapatkan satu pertemuan juga. Sudah mendapatkan pertemuan dengan Ibu Arla membahas tentang ANBK ini juga. Jadi bukan saja orang tua, tetapi anak-anak sudah di briefing untuk penjelasan teknis mengenai ANBK ini. Nah, saya akan share apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu Bapak Mama ketahui dalam mempersiapkan diri untuk ANBK ini. Baik. Apakah sudah kelihatan Bapak Mama? Boleh reaksinya dengan memberikan jempol begitu. Saya tahu bahwa ini sudah kelihatan. PPT saya apakah sudah kelihatan Bapak Mama? Oh, sudah. Baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini asesmen nasional Bapak Mama. Mungkin Bapak Mama agak kaget ya, ini kok bisa ada 50 nama anak yang kami bagikan untuk disebut sebagai peserta ANBK, begitu. Nah, oleh karena itulah kami melakukan pertemuan ini supaya kalau Bapak Mama ada pertanyaan, boleh kita dikomunikasikan kepada sekolah. Tapi sebelum ada pertanyaan, saya jelasin dulu apa itu ANBK dan kenapa itu ada dan seterusnya. Jadi ANBK itu seperti yang tadi saya bilang, kita sebutnya itu AN itu dari kata Asesmen Nasional, BK-nya itu berbasis komputer. Jadi semuanya berbasis komputer ya, kita tidak paper and pen seperti yang dulu kita tesnya pakai kertas dan pensil, tidak, tetapi semuanya by komputer begitu. Nah, ini evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, Bapak Mama, bukan oleh sekolah. Sekali lagi, ANBK ini bukan dari sekolah, tetapi dari pemerintah yang membuatnya. Nah, untuk apa? Untuk memetakan mutu daripada sistem pendidikan. Sekali lagi, untuk memetakan mutu daripada sistem pendidikan di Indonesia ini. Baik pada satuan pendidikan dasar, artinya anak SD juga ada ANBK-nya, SMP juga ada, SMA dan SMK juga ada. Nah, instrumen dari ANBK ini ada 3, artinya mereka ngerjain itu ada 3 jenis soal, Bapak Mama. Ada namanya Assessment Kompetensi Minimum, kita sebutnya AKM, ada namanya Survei Karakter, dan ada namanya Survei Lingkungan Belajar. Jadi secara singkat, Bapak Mama, ANBK ini sangat-sangat penting dan wajib dibuat di dalam sekolah, karena ini program pemerintah. Kalau Bapak Mama ingat dulu ada UN, Ujian Nasional. Nah, yang sekarang itu istilahnya AN, Asesmen Nasional. Tapi kalau UN dulu menentukan lulus tidaknya seorang anak dari satuan pendidikan. Tapi sekarang AN itu tidak menentukan lulus, tetapi menentukan mutu sekolah. Begitu. Baik, ini kalau dirangkum ini seperti ini, Bapak Mama. ANBK atau AN, Bapak Mama memahami ya, AN itu Asesmen Nasional, BK-nya yang berbasis komputer. Nah, AN itu dibagi jadi 3. Tadi saya sudah bilang bahwa ada AKM, Asesmen Kompetensi, mereka akan diukur atau mereka akan mengerjakan soal-soal literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Oke, mohon ketika masuk Bapak Mama bisa langsung mute ya. Saya sudah mute bagi yang masih belum di mute.
Saya ulangi, AKM ini mereka akan mengerjakan 2 jenis soal, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Jadi bukan yang soal IPA, bahasa Inggris, bukan. Soalnya cuma 2, literasi membaca dan literasi matematika. Karena 2 inilah yang menjadi dasar untuk anak dalam keterampilan atau kecakapan hidup mereka. Begitu. Nah, selain AKM, asesmen nasional juga anak-anak akan disurvei karakternya. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sama seperti kita mengisi kuesioner, begitu Bapak Mama. Dan itu isinya adalah tentang bagaimana sikap mereka, bagaimana kebiasaan mereka, dan bagaimana mereka menerapkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Nah, itu dinamakan sebagai survei karakter. Jadi tidak ada jawaban tanda petik ya yang benar salah di dalam survei karakter dan juga di survei lingkungan belajar, karena itu anak-anak menjawab sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekolah. Begitu. Nah, yang terakhir jenis ANBK yang berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Jadi, pemerintah ingin melihat atau mengetahui secara data bagaimana kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada sekolah kita. Begitu. Sekali lagi yang mungkin butuh anak-anak untuk latihan soal itu yang bagian AKM-nya, Bapak Mama. Asesmen kompetensi minimumnya itu. Yang ada literasi membaca dan literasi matematikanya. Kalau survei karakter, survei lingkungan belajar, saya rasa itu secara alamiah anak-anak boleh mengisinya di dalam survei-survei tersebut. Begitu. Jadi bukan satu persiapan yang cukup perlu diintervensi, begitu ya. Nah, ini 6 profil pelajar yang tadi saya sampaikan, Bapak Mama. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman. Ini 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan atau yang akan diukur di dalam survei karakter tadi. Yang tadi ada pengukuran sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai itu. Ya, yang poin kedua tadi. Baik. Dan saya ulangi bahwa asesmen nasional ini dilakukan pemerintah, bukan dilakukan oleh sekolah, untuk memetakan mutu. Oleh karena itu, tujuan daripada ANBK ini juga, anak-anak atau sekolah itu mendapat rujukan dari hasil ANBK itu, untuk kita sekolah itu tahu apa saja hal yang kita perlu perbaiki dalam mutu sekolah kita. Begitu. Apakah karakternya yang mungkin harus ditingkatkan, ataukah lingkungan belajarnya, ataukah justru kemampuan literasi dan numerasinya anak. Nah, itu semua akan muncul ketika selesai ANBK, kami akan diberikan raport ANBK oleh pemerintah pusat. Baik. Nah, ini secara teknis, Bapak Mama, penentuan pesertanya ini dipilih secara acak, Bapak Mama, secara acak, bukan cuma sekolah kita yang acak, tapi semua sekolah di Indonesia itu dipilih secara acak. Tidak ada kontribusi daripada sekolah, tidak ada sama sekali. Kita hanya diberikan nama dan kita menyampaikan itu kepada anak-anak dan orang tua. Nah, kemarin ada sempat pergantian nama ya, Bapak Mama. Itu pergantian nama pun dari dinas. Jadi dari kementerian pergantian nama, kemudian dinas menyampaikan kepada kami. Jadi itu kami di luar daripada tanggung jawab kami, begitu. Dan ada satu orang tua yang memang chat saya, Ibu, itu kira-kira alasannya kenapa ya diganti? Saya menjawab dengan gamblang bahwa untuk kriteria diganti kami tidak paham juga kenapa diganti, tapi kemungkinan itu diganti bukan cuma sekolah kita, tapi sekolah satu Indonesia. Mungkin saja ada anak-anak yang sebelumnya dia sudah pindah sekolah, tapi masih terdata di data DNT-nya atau data nominasi tetapnya. Maka harus ditukar lagi kan? Nah, kalau tukar satu sekolah harus tukar juga ke semua sekolah, begitu. Makanya kenapa itu berubah lagi. Nah, tapi kita bersyukur bahwa yang terakhir yang saya sudah sampaikan ini sejauh ini tidak ada perubahan dan harusnya itu tidak ada perubahan lagi karena ANBK kita sudah sangat mepet, sudah sangat dekat begitu. Jadi tidak mungkin ada perubahan lagi bagi saya. Lalu samplingnya ini anak-anaknya dari peserta kelas 8, Bapak Mama. Jadi bukan dari kelas 7, bukan dari kelas 9,
tapi ada di kelas 8 saja. Dan 50 anak saja. Nah, terdiri dari mana? Terdiri dari 45 peserta utama dan ada 5 orang yang cadangan. Kenapa harus ada cadangan dan utama? Ya, seperti kita tahu bahwa tidak semua anak dalam kondisi yang baik. Bisa saja 45 anak yang utama ini pada saat hari H berhalangan atau ada hal yang memang tidak bisa digantikan, maka kita masih ada 5 anak yang cadangan tersebut. Begitu. Jadi ada 2 status ya Bapak Mama ya, ada yang peserta utama dan ada 5 orang yang cadangan. Begitu. Kemudian asesmen nasional ini tidak punya konsekuensi sama sekali kepada peserta didik. Sekali lagi, misalkan anaknya dapat nilai yang di bawah untuk AKM dan seterusnya, bukan berarti nilai matematikanya di kelas akan turun juga, tidak sama sekali. Ataupun kalau anaknya tidak lolos atau nilainya rendah di AKM, maka anaknya tidak akan lulus di kelas 9, itu juga tidak. Jadi ANBK ini sama sekali tidak ada konsekuensi kepada peserta didik, hanya memang mereka dipilih saja secara random, secara acak oleh Kementerian Pusat untuk mewakili sekolah dalam menyampaikan secara data kepada Kementerian mutu sekolah kita seperti apa. Begitu. Maka di poin nomor 2 ini hanya untuk melihat mutu satuan pendidikan dan secara khusus itu tidak perlu dipersiapkan yang seperti UN dulu yang kita ada pelatihan latihan soal selama berminggu-minggu, berbulan-bulan begitu ya. Itu tidak seperti itu Bapak Mama karena ini murni hanya untuk mengukur mutu pendidikan secara real. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang ikut ANBK akan kami berikan sertifikat. Artinya, kami punya rasa terima kasih ya kepada anak-anak sudah ikut dalam dan bersedia untuk mengikuti dari ANBK ini. Begitu. Nah, ini untuk orang tua siswa, ini kami juga ambil dari Juknis yang ada. Ini ya, ini dari pemerintah pusat kepada Bapak Mama semua. Jadi saya harus tampilkan di sini. Nah, sehubungan dengan ANBK ini perlu kami sampaikan yang pertama, Bapak Ibu punya anak secara acak, jadi bukan ada maksud tertentu tidak, tapi secara acak dipilih untuk jadi peserta AN. Kemudian AN ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, memetakan mutu. Terus hasil ini tidak ada konsekuensinya. Hasil ANBK juga akan menampilkan skor pada tingkat sekolah, bukan pada individu. Jadi skornya itu satu sekolah, bukan skor anaknya Bapak Mama, itu pasti tidak mungkin akan didapatkan oleh kami, tidak mungkin. Tapi pusat tahu, Kementerian Pusat tahu, tapi kita sekolah tidak diberikan itu. Jadi hanya kita diberikan raport pendidikan yang satu sekolah itu dapatnya berapa, begitu raportnya. Lalu yang kelima, peserta tidak perlu melakukan latihan khusus untuk meningkatkan hasil, dan sebagai peserta diharapkan untuk ikut gladi. Nah, nanti kami sampaikan kapan gladinya dan kapan ANBK-nya. Lalu pelaksananya mengikuti protokol kesehatan yang pasti, dan jika anak Bapak Mama ada penyakit komorbid atau tidak memiliki fasilitas, ini dalam kasus kalau yang sedang dalam COVID yang tinggi ya Bapak Mama, tapi kita bersyukur di Kupang sudah sangat baik sehingga untuk melakukan perjalanan saya rasa itu sudah aman ke sekolah ya. Baik, bentuk pelaksananya ini semi online, artinya anak-anak ketika pun terjadi masalah secara jaringan, anak-anak masih bisa tetap melanjutkannya karena dia tersimpan secara semi online. Tidak langsung, kalau online kan, kalau full online begitu jaringan bermasalah maka sudah berhenti, tidak. Kalau semi online masih bisa tetap dilanjutkan karena itu tersimpan secara berbeda dengan yang kalau online, begitu ya. Baik, bagaimana pelaksanaannya? Anak akan ikut ANBK dari sekolah, Bapak Mama. Mereka akan diberikan fasilitas di lab komputer. Kita sudah sediakan komputernya cukup untuk setiap sesi. Nah, dan itu anaknya akan dibagi jadi 3 sesi. Satu sesi itu ada 15 anak, Bapak Mama. Jadi hanya 15 anak yang masuk di setiap sesi. Dan anak tetap masuk sekolah seperti biasanya.
Sekali lagi, karena ini bukan ujian yang harus dipersiapkan secara bagaimana, maka anak tetap masuk sekolah seperti biasanya. Bukan cuma di sekolah kita, Bapak Mama, tapi ini adalah juknis untuk semua sekolah di Indonesia. Jadi, anak akan tetap belajar seperti biasa, hanya ketika jam ANBK-nya mereka dikeluarkan dari kelas untuk masuk di laptop untuk menjawab semua pertanyaan ANBK itu. Begitu. Ada 3 sesi dan pastinya mereka harus mematuhi prokes, wajib pakai masker, dan pasti pengawasan ketat dari security, guru, dan pengawas. Lalu, anak-anak diperbolehkan untuk pinjam buku AKM. Yang tadi saya bilang AKM itu kan ada literasi membaca dan ada literasi numerasi ya, Bapak Mama ya. Nah, oleh karena itu kita sudah punya sumber-sumbernya. Anak-anak boleh latihan pakai buku itu. Nah, nanti mereka pinjam dan dikembalikan oleh anak dan dipinjam juga oleh anak. Itu tadi Ibu Febri, Bu Arla sudah sampaikan kepada anak-anak ketika pertemuan dengan mereka. Begitu. Supaya tujuan kami meminjamkan buku ini supaya anak-anak tidak kaget ketika ada soal seperti ini. Ini bagaimana? Nah, itu kami aturnya dengan anak-anak bisa latihan soal secara mandiri begitu ya di rumah. Nah, ini waktunya atau jadwalnya Bapak Mama untuk gladi bersih itu semua anak-anak harus ikut. Maksudnya ke 50 peserta anak ini kecuali yang cadangan ya. Sekali lagi tadi cadangannya itu kalau 45 anak ini ada yang bermasalah begitu maka kita ganti dengan yang cadangan. Nah, ini kapan? Di minggu depan Bapak Mama. Tanggal 12 dan tanggal 13, Senin dan Selasa, itu gladi bersihnya. Lalu pelaksanaan ANBK-nya atau pelaksanaan yang realnya itu ada di minggu depannya lagi, tanggal 19 dan tanggal 20 September 2022. Nanti jadwal secara rincinya akan kami berikan di H-2 sebelum pelaksanaan tersebut. Nah, sesinya ini jamnya seperti ini Bapak Mama. Mohon perhatiannya justru apalagi yang sesinya sesi ketiga ya. Nah, untuk sesi 1 itu dimulai jam 7:30 sampai 9:40. Anak yang di sesi 2 dari jam 10:40 sampai 12:50. Sedangkan anak yang di sesi 3 akan jam 14:20 sampai jam 4:30. Nah, oleh karena itu Bapak Mama untuk yang di sesi 3 itu kan biasanya sudah lewat dari jam pulang sekolah, tapi mereka harus stay di sekolah. Oleh karena itu kami untuk sesi 3 saja kami khususkan dengan memberikan snack kepada anak-anak. Karena mereka stay sampai sore di sekolah begitu. Nah, ini sesi 3-nya ini dari jam 2 hampir jam 2:30 sampai jam 4:30. Nah, orang tua yang anaknya di sesi 3 mohon menjemput sesuai jam yang ada. Begitu ya. Khususnya di sesi 3 saja. Kalau sesi 2 ini kebanyakan kita kelar sekolahnya, selesai sekolahnya mirip-mirip dengan jam di sesi 2 begitu. Apalagi kalau sesi 1 tidak masalah ya menurut saya ya, karena itu di jam pembelajaran. Hanya perlu perhatian khusus yang di sesi 3. Nah, jenis asesmennya ini di hari pertama mereka akan ada latihan, kemudian literasi membaca, kemudian survei karakter. Di hari kedua ada latihan dulu, setelah itu numerasi, literasi numerasi yang matematika punya, baru survei lingkungan belajar. Itu perbedaan di hari pertama dan hari kedua. Baik. Ini peminjaman dan pengembalian buku AKM-nya, anak yang pinjam buku AKM tersebut, anak akan menggunakan buku itu untuk mengenal dan latihan soal-soal secara mandiri di rumah. Sekali lagi, ini latihan soalnya secara mandiri di rumah. Dan anak pastikan harus menjaga buku itu tidak rusak. Karena mungkin tahun depan lagi kalau masih tetap ada, maka kita akan tetap menggunakan sumber belajar yang sama. Nah, ini juga tadi Bu Arla sudah sampaikan kepada anak-anak, mereka akan kembalikan setelah pelaksanaan ANBK sekitar tanggal 21 sampai 23 September. Begitu. Jadi buku itu bukan milik mereka, itu milik sekolah sehingga harus dikembalikan. Begitu. Nah, peran orang tua seperti apa? Yang pasti silakan informasi Bapak Mama kalau ada kendala yang Bapak Mama
temui selama proses ini. Kemudian persiapan kebutuhan anak, khususnya alat tulis mereka. Walaupun kami juga disediakan di sekolah, tapi secara pribadi Bapak Mama mohon siapkan juga untuk anak-anak. Lalu menolong anak dalam mengatur waktu, minimal Bapak Mama bisa ingatkan mereka untuk latihan soal ANBK-nya di rumah, begitu. Lalu juga selain menolong anak dalam mengatur waktu, apalagi anak-anak yang di sesi pertama, mohon bangunkan anak pagi ya Bapak Mama ya, supaya mereka jangan terlambat maksudnya datang sekolah. Begitu. Lalu juga untuk anak-anak yang di sesi terakhir, mohon Bapak Mama menjemput sesuai dengan waktu yang ada. Baik, itu dari saya Bapak Mama, saya stop share. Mungkin ada Bapak Mama yang mau mengajukan pertanyaan. Sebelum Bapak Mama lanjut ke pertanyaan, mungkin ada beberapa orang tua yang belum absen, mohon absen dulu. Caranya di Google Chat, Bapak Mama boleh, di room chat, Bapak Mama boleh tuliskan atau ketik nama anak, underscore kelasnya anak. Baik, silakan Bapak Mama, ada yang mau tanya, boleh acungkan tangan, atau boleh langsung unmute juga boleh. Saya lihat ini 37 orang ya yang hadir ya. 37 orang dari seharusnya ada 50. Jadi masih ada 13 orang yang masih belum ikut pertemuan ini. Nanti kami akan follow up. Jadi mohon sekali lagi Bapak Mama yang belum menuliskan absen di room chat, tolong ditulis dulu supaya kami bisa rekap siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Sehingga kita bisa memastikan kita harus follow up ke orang tua yang mana. Begitu. Bagi Bapak Mama yang ingin bertanya lewat room chat juga boleh ya. Jika tidak bisa mengaktifkan suara, Bapak Mama boleh bertanya melalui room chat kita. Itu juga boleh. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Mama? Kalau cukup jelas, Bapak Mama boleh memberikan jempolnya, supaya saya tahu bahwa Bapak Mama sudah mendengarkan ini dengan baik. Ya, terima kasih Mama Firly, orang tua Rizka, orang tua Lovelyn, orang tua Sehan, dan ya yang lain. Terima kasih. Baik. Oke, kita ambil dokumentasinya dulu, Bapak Mama, supaya saya pastikan. Oh, ada yang mau tanya kah? Ya, orang tua Rian mau tanya? Ya, pagi Ibu. Ya, pagi Bapak. Silakan Bapak. Jadi Ibu izin, saya mau tanya, sehubungan dengan masalah peminjaman buku latihan itu, anak boleh pinjamnya mulai kapan? Apakah mulai hari ini atau nanti diberi tahu oleh guru? Makasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak Rian. Ya, kita sudah beritahu juga kepada anak-anak, mereka sudah mulai bisa pinjam dari hari ini. Mereka sudah mulai bisa bawa pulang buku ANBK-nya, nanti mereka kembalikan di tanggal 21 sampai 23 September ketika selesai ANBK. Terima kasih, Bapak Rian. Baik, terima kasih Ibu. Sama Bapak. Ada lagi kah Bapak Mama yang ingin bertanya? Oke, ada dari orang tua Kailo, mohon share materi. Baik, baik. Orang tua Kailo. Mama Gerald, apakah ada bimbingan khusus bagi anak yang ikut? Atau mereka sudah dipinjamkan buku dan berlatih sendiri? Nah, Mama Gerald, jadi anak-anak ini kami arahkan untuk latihan mandiri. Begitu, karena kami tidak boleh ya sebenarnya untuk memberikan latihan khusus itu. Tapi kalaupun anak-anak mau, jadi mereka akan mengerjakan itu dan mereka mau untuk meng-cross check jawabannya, walaupun di buku itu juga sudah ada jawabannya, tapi mereka ingin dibimbing mungkin secara singkat begitu ya. Kami sudah sampaikan juga kepada guru-guru yang adalah guru-guru
Math dan Bahasa Indonesia untuk standby ketika anak-anak memang ingin untuk bertanya atau berdiskusi mengenai soal-soal yang ada. Begitu. Terima kasih Mama Gerald. Orang tua atau Mama Welmince apakah ingin bertanya, Mama? Mama apakah ingin bertanya? Ada raise hand ini? Mungkin tidak ya, mungkin salah tekan. Saya lower hand kembali ya. Sekali lagi, apakah ada orang tua yang ingin bertanya? Nanti kami akan bagikan juga ya materi yang seperti tadi saran daripada orang tua Kailo. Tidak adakah? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Mama. Kita screenshot dulu ya sebelum saya akhiri pertemuan ini. Bagi Bapak Mama yang bisa mengaktifkan kamera, mohon mengaktifkan kameranya. Tapi jika memang berkendala di jaringan atau memang sedang dalam pekerjaan yang tidak bisa ditunda, maka tidak apa-apa. Saya ambil di layar yang pertama. 1, 2, 3. Baik. Sebentar, Bapak Mama tahan. Saya ke layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Mama. Apakah ada yang ingin memimpin kita dalam doa, menutup kita di dalam doa? Boleh? Ada yang bersedia? Boleh raise hand. Yang bersedia dan memungkinkan. Ya, Mama Cikita. Silakan Mama. Terima kasih ya Mama. Bapak Mama, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh kasih-Mu sempurna bagi kami semua. Kami semua masih ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu bersama keluarga besar SMP Lentera Kupang Tuhan. Dan kami boleh adakan pertemuan bersama kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Tuhan menolong memberkati setiap materi yang sudah disampaikan menyangkut asesmen yang akan diikuti oleh anak-anak kami. Tuhan menolong memberkati setiap materi yang sudah kami orang tua pahami. Tuhan tolong supaya kami bisa menerapkan dan mengajarkannya pada anak-anak kami. Kami boleh memotivasi mereka untuk lebih giat belajar supaya pada akhirnya mereka boleh mengikuti asesmen ini dengan baik. Mereka boleh dimampukan untuk menjawab semua soal-soal dengan baik. Ataupun kuesioner mereka boleh menjawab dengan baik. Sehingga pada akhirnya Tuhan mereka boleh memperoleh nilai-nilai yang memuaskan. Dan semuanya berguna untuk sekolah yang sedang mereka jalani saat ini di SMP Lentera Harapan Kupang. Terima kasih untuk pertemuan pagi ini. Mampukan setiap kami orang tua untuk memotivasi anak-anak kami. Dan juga mampukan semua anak-anak kami yang terlibat dalam asesmen ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Jam pertemuan selanjutnya dalam setiap kesibukan kami masing-masing, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elis yang sudah memfasilitasi kami semua orang tua pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu dengan hikmat pewahyuan yang lebih lagi bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mama Cikita. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Mama semua, sekali lagi dan semua yang tadi sudah hadir, terima kasih banyak. Nah, untuk saya tadi lupa informasi. Tahun lalu itu nilai ANBK itu kita itu sangat bagus ya, Bapak Mama ya. Walaupun acak anak-anaknya, tapi nilainya sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena kita itu ada di atas rata-rata nasional untuk setiap literasi itu dan untuk setiap survei-survei yang ada. Nah, tahun ini kita tidak tahu. Ini bergantung daripada anak-anak, daripada Bapak Mama semua. Sehingga mohon sekali lagi doa yang tadi Mama Cikita sudah bilang bahwa biarlah orang tua juga memotivasi anak-anak di sekolah, di rumah untuk mengikuti ini dengan serius begitu. Walaupun ini tidak berpengaruh dengan anak-anak, iya, tapi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sekolah.
Karena mereka adalah bagian dari sekolah kita, sehingga kami sangat memohon untuk orang tua motivasi terus anak-anak untuk latihan soal ya seminggu 2 minggu ini. Begitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan selamat bekerja Bapak Mama. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan tugas masing-masing. Shalom. 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 Saya izin matikan Zoom ini ya, Bapak Mama ya. Tuhan berkati.